halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Spanish GP part pertama. Sorry kalau ini agak delay karena kita punya Harris test. Dan sebenarnya gue kemarin sudah mencoba untuk recording di tengah-tengah Harris test, tapi kayaknya complicated karena gue coba mengumpulkan informasi dari Harris test. Akhirnya gue nggak bisa konsentrasi untuk ngelanjutin podcast gue, jadinya kepotong dan itu nggak nyambung. Jadi akhirnya gue menunda recording podcastnya. Jadi ya akhirnya kalian delay lah dengar suara gue yang bawel ini. So, kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk dengan perintilan-perintilan yang bisa dibahas sekarang, karena kalau di part 2 baru dibahas itu bakal lebih panjang karena kita akan ngebahas para Ducati di sana. So, kita bahaslah Spanish GP. Jadi setelah 3 balapan MotoGP melanglang buana di luar Eropa, yaitu di Buriram, di Goiânia, dan di Kota, akhirnya mereka kembali ke Eropa di Jerez. Ini adalah sebuah kelegaan untuk para pembalap MotoGP karena mereka kebanyakan adalah orang Eropa. Akhirnya kita kembali ke rumah, kakak. Dan di saat yang sama merupakan kelegaan untuk para rider, terutama setelah jeda yang lumayan panjang gara-gara Qatar GP batal. Jadi mereka yang cedera itu memanfaatkan waktu yang panjang itu untuk penyembuhan. Sementara di sisi lain pabrikan juga berusaha sesiap mungkin gimana caranya mempersiapkan part-part baru dan update baru untuk para rider mereka, mencoba mengejar ketertinggalan selama seri di luar Eropa kemarin. Dan juga setelah berpanas-panas ria di luar sana, akhirnya mereka kembali ke Eropa yang ya agak sejukan dikit lah ya. Jadi karena kita kembali ke Eropa, maka Michelin ban Goip itu kembali ke karkas standar. Ya memang sudah karkas standar sih dari Kota kemarin. Jadi menurut si Bakso Taramaso, ban yang turun tahun ini sama dengan ban tahun lalu karkasnya. Alokasinya juga sama untuk medium dan soft. Hardnya nggak dipakai lagi karena kan tahun lalu ban depan punya 3 kompon. Tahun ini aturan terbarunya adalah cuma 2 kompon. Jadi seluruh ban itu cuma ada 2 kompon, yaitu soft dan medium. Baik ban depan maupun ban belakang, baik ban wet maupun ban slick. Bedanya adalah strukturnya. Untuk ban depan semuanya simetris, sementara ban belakang asimetris, sisi kanan lebih keras. Nah, kemarin juga agak-agak di luar prediksi juga sih bahwa ternyata hujan turun. Jadi ya memang banyak yang agak kaget dengan kok tiba-tiba hujan. Karena ya temen gue yang ada di Eropa ujung sono aja sampai bingung bangun-bangun, hujan salju kak. Padahal mereka sudah ganti jam ke jam summer, jam musim panas, yang mana waktu siangnya itu lebih panjang. Nggak taunya malah turun salju. Jadi ya udahlah, dinikmati aja karena memang beberapa hari sebelumnya mereka agak-agak mengeluh panas sih. Jadi ya beberapa rider menganggap nggak masalah lah, yang penting agak adem-adem sedikit. Dan toh hujannya juga nggak terlalu lebat karena di akhir-akhir sesi ya treknya agak-agak sedikit mengering, meskipun ya agak tricky juga di kualifikasi. Jadi di Spanish GP kemarin muncullah aturan baru. As usual selalu ada aturan baru. Kalau kalian selama ini nonton MotoGP, start delay itu misalnya kalau ada kondisi track yang perlu diperbaiki atau gimana, misalnya red flag, yellow flag, apalah flag gitu kan. Intinya adalah kalau terjadi delay penundaan start, biasanya pit lane itu mengumumkan pemberitahuan bahwa pit lane akan dibuka 3 menit lagi. Jadi sekarang sudah dirubah menjadi 5 menit karena ya ada beberapa tim yang komplain. Kadang-kadang kalau misalnya lagi nunggu kayak gitu, kan lu nggak tahu RD mau buka pit lane jam berapa gitu. Jadi mereka maunya paling enggak 5 menit supaya ya kita tahu mau ganti ban kek, mau apa kek. Karena kan kalau tiba-tibanya 3 menit sebelum buka pit lane ya nggak sempat ganti ban, mana tahu kan kondisi track berubah, misalnya hujan atau gimana agak kering. Jadi mereka ingin pengumuman bahwa pit lane buka itu diberitahukan 5 menit sebelumnya. Jadi ya kalau memang mau ganti ban masih sempat lah 2 menit, 3 menit. Kalau dia 3 menit tank, itu buru-burunya minta ampun. Jadi ya disepakati bahwa aturan ini berlaku mulai Spanish GP. Kemudian gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa katanya Liberty Media aka Dorna aka MotoGP itu gosipnya lagi gontok-gontokan sama tim. Katanya sih ada kontrak rider yang di halt. Di halt itu apa sih? Ditahan. Ada ya you know lah ya, perkara KTP ada yang ditahan. Gue nggak tahu apakah ini maksudnya Dani Holgado gitu. Jadi katanya gara-gara perkara itu KTP, mereka memblokir pengumuman semua rider yang sudah tanda tangan kontrak. Jadi ya kan sebagian besar rider itu udah tanda tangan kontrak, sisa pengumuman doang. Bahkan Papi Dominicali kemarin bilang agak mustahil untuk bisa Marc Marquez mengubah dia punya detail kontrak lagi pasca kemarin jumpalitan lagi di Jerez, karena dia punya kontrak itu sebenarnya sisa pengumuman, sisa ya detail-detail kecil tapi itu sisa pengumuman sebenarnya. Nah katanya Liberty Media aka Dorna aka
aka MotoGP itu memblokir beberapa kontrak yang menurut mereka ini kayaknya masih bisa dikompromikan atau masih bisa ditahan. Terutama pasca Senna Agius kemarin itu menang back to back setelah dia di kota menang. Kemarin juga dia menang di Spanish GP. Kan udah gue bilang dia itu KTP-nya A, Australia. Dan Australia itu akan pindah venue, akan pindah ke Adelaide. Nah, kalau Jack Miller itu didepak oleh Izan Guevara yang mana itu juga Spanyol, itu akan membuat Adelaide itu nggak punya bahan promosi karena nggak punya rider tuan rumah. Ngerti maksud gue? Jadi entah itu kontraknya Izan Guevara yang ditahan atau kontraknya Dani Holgado yang ditahan, tapi yang jelas ini rider KTPS yang ditahan katanya. Dan gara-gara itu ya akhirnya tim sama MotoGP gontok-gontokan dan sepakat akhirnya nggak ada pengumuman. Nggak ada pengumuman sampai ya paling nggak tengah musim. Tapi ya gosip berembus sepoi-sepoi, udah mulai bergerak ini, para rider udah mulai mempersiapkan krunya siapa, kepala krunya siapa. Jadi Papi Dominicali kemarin bilang ya agak kecil kemungkinan bahwa Marc Marquez bisa kembali mengubah detail kontraknya karena sebenarnya yang tersisa itu cuma detail-detail kecil. Aslinya sebenarnya sisa pengumuman doang, tapi ya begitulah. Karena di sisi lain ya udah gue bilang Nicolo Bulega ini menjadi sumber sakit kepala bagi Ducati. Kenapa? Karena nggak ada seat buat dia, sementara dia itu pengen naik ke MotoGP. Di atas kertas dia hampir bisa dibilang mendominasi di WSBK saat ini. Jadi gosipnya Nicolo Bulega bilang kalau gue jurdun di WSBK gue pengen naik ke MotoGP. Apapun ceritanya. Nah ini karena status dia adalah test rider di Ducati, maka pilihan pertamanya adalah Ducati dan pilihan pertamanya Ducati adalah merekrut dia. Jadi Dominicali ditanya soal itu dan dia bilang iya, kami sedang mencari solusinya dan kami yakin akan menemukan solusinya. Hubungan saya dengan Bulega itu baik. Jadi menurut dia ya agak kecil kemungkinan Nicolo Bulega meleng-meleng ke pabrikan lain. Ya meskipun kemarin Brivio itu sudah clear bilang untuk pengganti Ai Ogura kami akan memilih rider MotoGP yang pengalaman, bukan rookie atau rider yang pulang berpengalaman. Artinya Nicolo Bulega otomatis dicoret dari calon rider mereka. Meskipun ya itu membuka pintu bagi Luca Marini, Alex Rins, dan Joan Mir kan udah menggantikan Raul Fernandez. Enea Bastianini sendiri gosipnya kalau bisa dia menghindari Gresini dan bergabung ke Trackhouse dia pengen. Tapi sayangnya dia sudah tanda tangan prakontrak katanya sama Gresini. Jadi ya agak-agak susah kayaknya dia mau meleng-meleng lagi ke Trackhouse. Udah terlanjur kakak. So kemarin juga mulai keluar wacana bahwa para rider diberi kesempatan untuk menguji motor 850cc di balapan. Artinya mereka akan membantu pengembangan motor 850cc dalam mode balapan. Jadi boleh para rider baik test rider maupun full rider itu balapan dengan motor 850cc kalau pabrikan mengizinkan. Jadi mereka boleh nggak pakai motor 1000cc mereka untuk balapan sepanjang tahun ini. Tetapi kalau bahasanya pedok gentleman's agreement pada kita aja sepakatnya bahwa mereka tidak akan balapan dengan motor 850cc sampai musim 2026 berakhir untuk para full rider. Kalau test rider ya boleh lah, tapi kalau full rider katanya nggak boleh. Ini sama dengan tahun lalu punya kesepakatan gentleman's agreement bahwa motor 850cc tidak boleh nge-track sebelum musim 2025 berakhir. Kurang lebihnya kayak gitu, pada mereka doang yang sepakat, tapi nggak ada MSMA dan rapat-rapat kayak gitu. Pokoknya ya pada kita lah ngomong. Nah, gosip yang pengen gue bahas di part 1 ini yang sebenarnya mestinya masuk di part 2, tapi gue nggak mau kepanjangan di sana. Kita bahas sekarang aja. Apakah kemenangan sprint race Marc Marquez legal atau enggak? Nah, ini kalau kalian dengar podcastnya nggak pakai nonton di YouTube, mungkin sebaiknya kalian nonton videonya. So, apakah Marc Marquez ini legal kemenangan sprint race-nya atau enggak? Secara aturan legal. Dan gua, meskipun gua nggak suka Marc Marquez, gua bilang itu legal. Meskipun curang dan culas, tapi itu legal. Kenapa? Karena tidak membahayakan rider lain. Gini, gua itu kalau ributin dia soal aturan itu lebih satu, karena dia membahayakan rider lain. Dua, dia bikin kacau sesuatu. Nah, di kasus sprint race ini, satu, dia nggak membahayakan rider lain, dan dua, dia nggak mengacaukan apapun. Jadi gua anggap itu legal. Jadi perkaranya adalah Johan Zarco itu komplain berat soal kemenangannya Marc Marquez karena dia anggap itu curang. Masih ingat waktu gue lupa setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, RD-nya masih Mark Webb soalnya. Kalau nggak salah
lupa di Motegi apa di Buriram ya, yang dia crash terus ada red flag gara-gara hujan. Dan dia itu sudah kadung keluar ke service area, meninggalkan track. Jadi dia udah dibawa sama Marshall, motornya udah ke service area, keluarlah red flag, akan dilakukan restart. Nah, kalau dilakukan restart, rider yang memenuhi syarat untuk melakukan restart adalah rider yang kembali ke pedok dengan motornya sendiri lewat pintu masuk pit lane dan menyelesaikan seluruh lapnya sebelum pintu masuk pit lane. Nah, dalam kasusnya Zarco kemarin, dia sudah dibawa sama Marshall di service track karena dia lihat, oh iya red flag, dia kembali lagi ke track. Nah, waktu itu Marshall itu buka pagar track itu di tempat yang berbeda dari tempat dia masuk. Kecuali kalau dia masuk kembali ke track dari tempat dia masuk dan dia kembali ke track dari tempat dia crash, mungkin masih bisa dia restart. Sayangnya dia keluar itu dari pintu yang lain, yang ya sebenarnya bukan dia yang salah karena Marshall yang buka itu pintu. Dia keluar dari situ dan langsung kembali ke track, dan faktanya adalah dia melewatkan sekitar 5 meter jumlah track yang harus dia lewati dari titik crashnya. Jadi dia doronglah itu berlelah-lelah, dia punya motor sampai ke pintu masuk pit lane, sampai di pit lane, dan yalah RD bilang lu nggak bisa restart. Ditanya kenapa, karena lu miss 5 meter jumlah panjang track. Nah, apakah ini dipenuhi oleh Marc Marquez? Ya, dipenuhi. Makanya gue bilang itu nggak ada yang salah dengan caranya. Karena begini, dia itu crash setelah pintu masuk pit lane, yang artinya dia sudah menyelesaikan panjang track yang dibutuhkan untuk bisa kembali ke pit lane. Tetapi di saat yang sama, posisi dia crash itu belum sampai di penanda loop lap, yang artinya dia masih di lap yang sama ketika dia masuk ke pit lane karena belum selesai lapnya. Dia kan crashnya di tikungan 13, sementara penanda lap itu ada di bagian lurus setelah tikungan 13. Kalau nggak salah di pintu pit lane, entah pintu masuk atau pintu keluar, tetapi yang jelas itu di pintu pit lane-nya. Sehingga dia itu masih terhitung di lap yang sama. Jadi argumentasinya Zarco bahwa dia itu mestinya terlambat 1 lap nggak bisa karena dia belum melewati lap loop. Sensornya itu ada. Nah, yang menjadi masalah adalah satu, dia menyeberang track. Yang kedua, dia motong jalur masuk pit lane lewat rumput-rumput. Langsung masuk ke pintu masuk pit lane, motong aja. Nah, ini yang menjadi sumber sebenarnya, bukan masalah dia apakah lengkap lapnya atau enggak, tapi apakah dia dibenarkan untuk masuk dengan cara seperti itu. Jadi keluarlah buku aturan dari MotoGP. Ini adalah soal track limit. Apakah dia keluar dari track atau enggak? Nah, di pit lane itu kan memang ada track limitnya kakak, jalur hijaunya, tapi itu di sisi dalam karena itu adalah pembatas track limitnya. Nah, di sisi lain tempat dia crash kemarin, dia itu crash di loopnya long lap penalti. Jadi dia itu nggak sampai di track limit garis terluar yang ada di jalur long lap penalti. Itu adalah pembatas terluarnya track di situ, dan dia nggak crash sampai di situ. Ya memang motornya menggelinding sampai situ, tapi dia nggak jatuh di situ kak. Dia jatuhnya malah cenderung masih di dalam track sebenarnya. Itu yang menyebabkan dia nggak dapat warning atau investigasi secara otomatis dari sistem karena dia nggak melanggar track limit manapun kak. Ya memang dia, ya udah gue bilang, culasnya adalah dia main potong aja, nggak lewat jalur seharusnya, tapi itu dibolehkan karena dia nggak melanggar track limit manapun. Dan ya kalau misalnya dia mau pakai jalur pit lane masuk yang asli, itu artinya dia akan melawan arus, dan kalau melawan arus itu alih-alih masuk pit lane, adanya dia malah dapat penalti lagi karena dia melawan arus, dan itu nggak boleh. Karena pernah Jack Miller kayak gitu, melawan arus, dan ya jelas dia kena penalti, denda minimal. Jadi secara keseluruhan dia nggak melawan aturan dan nggak melanggar aturan, meskipun ya caranya culas. Harus gue akui itu adalah cara culas ya. Ya mungkin itu juga caranya Langit sampai bilang lu crash aja dulu di balapan. Karena ya aturan adalah aturan, culas beda cerita kak. Kalau di kota kemarin gue tuh sampai ngamuk-ngamuk karena gue tahu itu melanggar aturan. Bedanya adalah Mike Webb nggak kasih dia penalti, padahal itu harus di penalti. Nah, sementara kasusnya Marc Marquez kali ini dia nggak melanggar aturan dan ya mestinya nggak dipenalti meskipun dia culas. Beda dengan kota. Kalau di kota itu memang melanggar aturan, mestinya dipenalti emang. Tapi dia lolos dari penalti, makanya gua ngamuk-ngamuk. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi udah clear ya, meskipun gua nggak suka Marc Marquez, tapi gua tahu yang mana yang melanggar, yang mana enggak, yang mana benar, yang mana salah. Jadi gua membenci orang bukan berarti gua membenarkan atau menyalahkan semua yang dia lakukan. No, gua ada otak dan gua tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan itu bukan berarti gua menyalahkan orang yang memang sebenarnya benar. Emang culas, tapi ya nggak
nggak ada aturan yang dilanggar, sorry to say. Jadi udah clear ya, nggak ada aturan yang dilanggar. Paolo Bonora sendiri, kepala timnya Aprilia Pabrikan itu mau dibilang komplain sih nggak, cuman dia bilang tolong jadikan ini pelajaran. Kenapa? Karena kalau mau dibilang Marc Marquez melanggar aturan jelas enggak, tetapi dia memanfaatkan celah dalam aturan itu untuk keuntungannya, dan ya itu berhasil. Ini beda dengan Kota, dia memanfaatkan celah dalam aturan itu sebenarnya bukan celah dalam aturan, emang aturannya sudah ada, tetapi dia nggak kena penalti. Nah itu yang bikin gua marah. Nah kalau ini aturannya emang mengizinkan dia melakukan seperti itu. Jadi Bonoro bilang mungkin besok-besok sebaiknya kita punya aturan yang saklek soal kondisi-kondisi tertentu, karena kalau dalam balapan kan memang harus mengikuti aturan pit lane, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Tetapi kan ini tidak diatur untuk rider crash, karena banyak rider yang crash di tikungan 13, daripada dia muter-muter terlalu jauh ya nyebrang aja ke depan. Ngerti maksud gua? Dan Marc Marquez kemarin, satu, dia menyeberang dengan aman karena dia membiarkan semua orang lewat baru dia nyebrang. Yang kedua, dia nggak mengacaukan apapun, nggak ada yang kacau karena memang udah kacau. Jadi ya menurutnya Paolo Bonora, ya kalau itu mau dijadikan presiden ya besok-besok dibikin aturan kalau kasusnya dia crash di tikungan setelah pintu masuk pit lane dia mesti bagaimana, karena jelas dia nggak boleh merawan arus, ditambah lagi dia belum melewati loop lap, jadi belum selesai satu lap sehingga dia tidak dianggap ketinggalan satu lap atau dikurangi satu lap, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi mesti ada aturannya, katanya begitu. Nah di sisi lain ini yang menjadi bahan gunjingan di Spanish GP kemarin, perkara tear off-nya Alex Marquez. Jadi kalau kalian lihat di sprint race kemarin, sebenarnya ini udah ada aturannya sih, gara-gara si Marc Marquez kelindes dia punya tear off sendiri. Di mana ya, gue lupa. Itu kan kelindes tear off-nya sendiri, dan gara-gara itu keluarlah aturan baru. Kalau nggak salah gara-gara Jack Miller juga kayaknya jadi korban, gara-gara itu tear off. Dia punya mesin kalau nggak salah meledak apa ada masalah, gara-gara tear off nyangkut di radiator, sehingga kemarin itu aturannya adalah dilarang melepas tear off di grid. Jadi kan kalau lu duduk di atas motor mau start tuh, lu kan biasanya lupas tuh tear off-nya. Nah aturannya adalah dilarang melepas tear off di saat ada di grid. Nah kasusnya Alex Marquez adalah dia melepas tear off-nya belum sampai di grid. Jadi begitu keluar dari tikungan terakhir dia lepaslah tear off-nya, nyangkut di motornya Marco Bes. Marco Bes karena itu ada di depannya, jelas dia nggak lihat kakak. Nah dia parkirlah motornya di grid, tuk tak tuk tak tuk tuk. Jadi sebenarnya ini masalah akan selesai kalau Alex Marquez melepas tear off-nya sebelum warm up lap. Nah masalahnya dia lepas tear off-nya setelah warm up lap pas rider mau start. Jadi itu tear off nyangkut di motornya Marco Bes, jatuhlah ke bawah, kenalah bannya, dan akhirnya iya dia punya start amburadul. Udah startnya amburadul, crash pula lagi. Ya PR-nya Marco Bes banget sih ini, sprint race nggak ada yang bener dia punya. Sebenarnya sih Marco Bes ya you know lah, dia agak-agak chill gitu. Dia bilang ya mungkin gue cuma lagi sial aja, meskipun gak ada tuh tear off kayaknya gue tetap sial deh. Tetapi timnya Aprilia itu yang ngamuk-ngamuk, meskipun ya gue nggak tahu, ada yang bilang ini karena si Marco Bes anaknya VR46, kayaknya sih bukan, tapi itu lebih karena mereka ingin performanya Marco Bes bagus di sprint race. Itu adalah gimana caranya supaya Marco Bes bagus di sprint race. Nah gara-gara tear off-nya Alex Marquez kan startnya Marco Bes jadinya amburadul. Ya terlepas dari perkara dia punya jatuh ketika hujan, jadi komunikasinya Aprilia di radio tim itu disebarkan oleh media MotoGP, dan itu clearly bahwa tim itu ngamuk-ngamuk soal tear off-nya Alex Marquez. Apakah dia melanggar aturan? Nah ini gue bilang, apakah dia melanggar aturan? Tidak, tapi yang bikin gue marah adalah dia mengacaukan balapan rider lain dan juga membahayakan rider lain. Jadi kondisi gue nggak marah sama Marc Marquez itu karena dia nggak mengacaukan rider lain dan nggak bikin bahaya rider lain, di saat yang sama dia nggak melanggar aturan. Nah dalam kasusnya Alex Marquez memang dia nggak melanggar aturan karena dia nggak lepas tear off-nya di grid, tapi dia lepasnya sebelum grid. Tetapi tear off itu membahayakan rider lain karena ya untung-untung kalau lu nggak crash. Kalau lu crash atau lu nggak bagus bawa motornya, itu kan kacau karena ini adalah start position. Kalau lu kacau-kacau ketika start dan oleng-oleng, ya mana tahu lu ketabrak dari belakang kan, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kemarin gue bilang jangan cuman gara-gara ini adalah home race-nya Alex Marquez terus dia ternyata nggak dipenalti. Menurut gue dia layak dipenalti karena dia
dia sudah membahayakan rider lain meskipun itu tidak melanggar aturan, tetapi atas nama keselamatan, safety reason, dia harusnya dipenalti karena dia membuat rider lain dalam bahaya dengan keteladoran dia nyampah sembarangan. Jadi kemarin nampaknya Alex Marquez cukup aware dengan itu karena gue ngamuk-ngamuk habis sprint race. Jadi pas podium balapan si Alex Marquez minta maaf sama Marco Marquez. Kemarin gue minta maaf ya, gue nggak sengaja buang tip off-nya, ternyata kena di lu. Dan si Marco Marquez bilang, oh yalah nggak masalah, udah lewat. Gue juga udah crash. Jadi udah clear ya, yang mana yang melanggar, yang mana enggak, yang mana aman, mana enggak, yang mana gue setuju, yang mana enggak, yang mana gue nggak suka, dan yang mana enggak. Kita pindahlah ke pabrikan terbapuk as usual, Yamaha. Aduh, kasihan kakak. Ini juga cukup mengecewakan karena di Jerez Test ternyata mereka nggak dapat mesin baru. Aduh. Jadi, Snake Taro P14 naik 3 posisi. Jadi dia bilang, ya tidak banyak yang bisa kita katakan tentang akhir pekan ini. Saya mencoba berkendara dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, tapi tidak ada yang berubah. Secara pribadi saya tahu apa yang kami butuhkan, tetapi memilikinya itu adalah hal yang berbeda. Di Jerez selama akhir pekan balapan kami mencoba hampir semua hal yang seharusnya kami uji di sesi tes. Maksudnya sebenarnya itu mestinya diuji di Jerez Test, tapi diuji akhirnya lebih awal di akhir pekan balapan demi membawa perbaikan tujuannya. Jadi dia bilang, ya kami mencoba sasis baru, sayap baru, winglet baru. Sayangnya saya tidak melihat peningkatan yang besar. Jadi saya tidak mengharapkan apapun untuk tes hari Senin nanti. Jadi ditanyalah dia, memang sebenarnya apa masalah lu? Jadi dia bilang, saya kesulitan dalam hal grip dan power, tenaga. Sayangnya tidak ada satupun area di mana kami kuat dan di mana kami bisa mengatakan saya merasa nyaman. Saya tidak merasa nyaman saat melakukan pengereman, saat menikung, saat berakselerasi, dan saat menghentikan motor. Ada begitu banyak area di mana kami memiliki masalah dan kami menderita. Bahkan jika kami menyelesaikan satu masalah, masalah lain akan muncul. Secara pribadi, saya tidak bodoh. Saya bukan orang bodoh. Saya tahu bagaimana caranya berkendara dengan motor dan tahu seberapa banyak kekalahan kami. Maksudnya apa yang mereka nggak miliki dibanding pesaing. Bahkan itu terlihat jelas sebenarnya karena setahun yang lalu saya ada di podium, tetapi hari ini saya tertinggal 30 detik. Jadi ditanyalah dia perkara mesin baru yang nggak nongol. Jadi dia bilang, ya kami memang tidak punya mesin baru untuk dites di Jerez Test nanti, tetapi top speed bukanlah prioritas utama kami, terutama di trek seperti ini. Saya hanya ingin menemukan kembali rasa cinta saya pada berkendara dan saya ingin bersenang-senang di atas sepeda motor. Itu saja sebenarnya. Ini dia udah nggak mau tahan-tahan mulutnya kak, dan Yamaha juga udah nggak bisa tahan-tahan dia. Jadi ya terjadilah apapun yang terjadi. So Alex Rins ini adalah kisah sedih juga. Jadi seperti yang kalian tahu, selama jeda race itu keluar gosip berhembus kencang bahwa Ai Ogura sudah tanda tangan prakontrak dengan Yamaha. Nah Alex Rins ditanya soal itu ketika debrief hari Kamis. Jadi dia bilang, ya begini, 10 hari lalu saya itu memang mendengar kabar. Jadi saya menelponlah sama Maio Meregali. Jadi Massimo Meregali itu dipanggilnya Maio Meregali di Yamaha. Jadi dia bilang, saya telponlah Maio karena saya memang dekat sama dia. Yang dekat sama Meregali ini adalah Rins sama Franco Morbidelli sebenarnya. Kalau Quartararo itu nggak terlalu dekat sama Meregali, dia lebih dekat sama Bartolini kalau nggak salah. Jadi Rins bilang, saya menelpon lah sama Maio. Maio apa kabar? Dia bilang, oh ya kabar baik. Ya ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dan saya tanya lah, emang nggak ada update gitu? Maksudnya dia mancing. Lalu ada kabar gitu buat gue? Jadi dia bilang, ya nggak ada kabar sih. Tapi gini, sebaiknya lu nggak usah bilang-bilang ke orang lain, gak usah dibahas dulu. Sejujurnya kami sudah mengontrak pembalap kedua. Itu sudah clear, artinya lu bakal didepak kak. Jadi dia bilang, ya sebenarnya agak mengecewakan, tetapi yang saya lakukan sekarang hanya bisa 100% dulu dengan apa yang saya punya sekarang. Seperti apa masa depan saya, ya nanti kita pikirkan, karena untuk saat ini saya ingin fokus dulu dengan tes dengan Spanish GP, dan setelah itu mari kita mencari tahu apa yang bisa kita dapatkan. Katanya sih seperti itu. Jadi dia finish P16, naik 5 posisi. Nggak ada interview panjang, tapi ada pernyataannya di website Yamaha. Jadi dia bilang, ini adalah akhir pekan yang cukup berat. Dari sisi saya agak senang karena kecepatan kami lebih baik dari yang saya pikirkan, yang saya harapkan. Secara keseluruhan, saya berusaha untuk terus berjuang sampai ban belakang kami aus. Tetapi ketika ban depan juga aus, segalanya menjadi sulit bagi saya untuk berkendara dan menikung seperti yang saya inginkan. Mari kita lihat apa yang akan kita lakukan untuk tes besok. Apakah kita bisa meningkat sedikit dengan performa motor.
So, kita pindahlah ke Yamaha Pramac. Miller P18 naik 4 posisi. Dia ini kena penalti gara-gara di sprint race dia itu masuk ke pit lane di atas batas kecepatan minimal. Jadi buat yang kemarin bilang itu Marc Marquez itu hampir nabrak si Morbidelli ketika masuk di pit lane, sebenarnya enggak, karena mereka ada batas kecepatan minimal untuk masuk pit lane. Jadi kecil kemungkinan lu nabrak-nabrak orang sih di situ. Nah, Miller itu dijatuhi long lap penalti apa double long lap penalti gara-gara dia masuk ke pit lane untuk mengganti motor itu di atas batas kecepatan. Jadinya ya dia langsung bayar ketika di sprint race juga. Nah, perkara soal dia punya karir, dia sendiri juga sebelum Spanish GP memang mengakui bahwa kondisi tubuh dia itu sudah nggak bisa dipaksa untuk MotoGP karena bahu dia itu katanya udah patah 8 kali dan kondisinya sekarang itu bahunya cuma bisa 50% dan nggak bisa dipaksa lagi. Nah, dari sinilah keluar hipotesa bahwa Agius akan dipaksa naik ke MotoGP oleh Liberty Media. Nah, gara-gara itu juga gosipnya MotoGP sama tim gontok-gontokan karena nampaknya Liberty Media mau memaksakan rider ini masuk ke MotoGP sementara tim nggak ada yang mau. ini yang jadi masalah, kurang lebihnya begitulah. Jadi Jack Miller dia bilang akhir pekan ini adalah salah satu akhir pekan yang kurang beruntung bagi kami. Balapannya sendiri tidak terasa terlalu buruk, saya mendapatkan start yang bagus tetapi saya melakukan kesalahan di tikungan terakhir pada lap pertama karena terlalu banyak kecepatan ketika mendekati tikungan. Setelah itu saya mulai menemukan ritme dan maju ke depan. Saya baru saja menyalip Diogo dan mencatatkan beberapa lap yang bagus, tetapi kemudian rem belakang saya blong. Nah loh, ini jelas mempersulit keadaan terutama di zona pengereman berat dan Diogo mampu menyalip saya kembali. Di tikungan yang lebih cepat dan mengalir saya sebenarnya merasa cukup baik, tetapi secara keseluruhan itu membatasi kemampuan saya. Besok kami akan melanjutkan pekerjaan dan mencoba berbagai hal baru yang mudah-mudahan bisa menjadi langkah baru ke arah yang benar. Nah, kita pindahlah ke Toprak. Ini juga kena long lap penalti gara-gara bikin Savadori crash. Itu sebenarnya menurut gua lumayan ringan loh ya, dapat long lap penalti. Harusnya itu double long lap karena jelek banget crashnya Savadori, kasihan loh. Itu Savadori sampai retired di balapan panjang karena sakit badannya. Dan di tes kemarin dia paksa aja turun buat ngetes motor karena itu adalah tugasnya dia, dan di hari Rabu nanti kalau nggak salah Rabu sama Kamis di Jerez juga dia akan menguji Aprilia RSGP 850 cc. Jadi karena dia sapu jagat Savadori, kena long lap penalti lah Toprak. Jadi dia bilang, ini adalah akhir pekan terburuk sejak Thailand dan Brasil. Tetapi saya tetap belajar sesuatu dari balapan ini. Di awal saya tidak bisa menemukan ritme saya. Dengan ban baru, motor tidak mau berhenti. Remnya lagi-lagi kak. Jadi dia bilang, kami mengalami masalah yang biasa dengan pengereman mesin. Namun menjelang akhir balapan, perasaan saya membaik dan saya bahkan mencetak waktu lap yang lebih baik di 5-6 lap terakhir. Tim dan saya memeriksa lap pertama dan terakhir untuk memahami perbedaannya di mana. Ban belakang jelas mengalami keausan dan saya merasakan motor terkunci saat pengereman, tetapi saya mulai memanfaatkan potensi ban depan. Karena sebelumnya ketika saya tidak bisa mengerem, motor cenderung terkunci jika saya menggunakan rem terlalu banyak. Tetapi ketika ban belakang turun, perbedaannya ternyata sangat besar. Jadi besok kami akan banyak fokus pada elektronik. Saya perlu mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Satu-satunya masalah yang saya hadapi saat ini adalah engine brake, pengereman mesin. Saya perlu menemukan solusinya karena saya sudah lelah. Saya tidak bisa menikmati hari ini. Motornya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saya tidak merasa nyaman di atas motor ini dan sulit untuk dikendarai. Jadi jika kita menemukan setup yang baik, saya akan bisa menikmati motor ini lagi. Di lap-lap terakhir, saya memang mulai menikmati lagi berkendara. Dan itu memberikan saya kepercayaan diri karena saya bisa berkendara seperti pembalap top meskipun sudah terlambat. Saya mengalami masalah yang sama di setiap balapan sekarang, masalah pengereman kak. Kita perlu menyelesaikannya, baru kemudian kita bisa fokus pada menikung dan traksi belakang. Jadi ditanyalah dia, kondisi mental lu bagaimana? Karena terakhir kali lu balapan di Jerez tahun lalu, lu merayakan Jurdun lu. agak-agak ironis yang tahun lalu dia hure-hure Jurdun WSBK. Nah sekarang dia finish entah di mana. Jadi dia bilang ya memang ini sulit. Saya punya kenangan indah di sini, tapi MotoGP memang benar-benar berbeda. Sebelum datang ke sini saya tahu apa yang akan saya hadapi, tetapi saya mencoba untuk meningkatkan diri. Saya mengamati para pembalap Yamaha lainnya. Biasanya Quartararo sangat kompetitif di sini, tetapi dengan proyek baru
baru ini, proyek V4, dia juga mencoba untuk meningkatkan dirinya. Dia adalah juara dunia dan itu tidak mudah baginya untuk kesulitan. Tahun lalu dia meraih pole position di sini dan tahun ini dia justru tidak mampu mencapai waktu yang sama. Semua ini pasti sangat sulit baginya. Jadi, bagi saya ini adalah sebuah fase. Saya sedang belajar dan mencoba untuk meningkatkan diri, tetapi ya, terkadang sulit. Dan hari ini sangat sulit. Tanpa penalti pun, saya tidak akan memiliki kecepatan untuk tetap bersama dengan kelompok di depan. Kita perlu menunjukkan potensi saya di awal balapan, jadi besok akan menjadi hari tes yang penting bagi kami. So, kita pindahlah ke pabrikan Honda. Ini lumayan menarik perhatian karena Christian Horner, mantan manajernya F1 Red Bull, itu nongol di pedoknya Honda. Pertama dia kelihatan ngomong sama si Cecinello, bosnya IRTA dan sekaligus manajernya LCR. Dan setelah itu dia berada lama di pedoknya Honda ngobrol sama Koji Watanabe. Pertanyaannya adalah, ada apa? Semoga gua salah bahwa dia masuk menjadi kandidat penggantinya Papi Peripuik. Nah ini, gua nggak tahu apakah ini semacam cara untuk bisa membujuk Gunter Steiner-nya Tech 3 untuk bergabung dengan Honda. Karena kan Steiner sama Horner itu sohib lama, memang mereka sudah lama di F1 kan. Pasti kenal lah. Jadi kalau memang Horner jadi penggantinya Papi Peripuik, nampaknya Steiner mungkin akan lebih nyaman berada di Honda. Karena lebih gampang ngomongnya sama Horner daripada sama Papi Peripuik. Mungkin, tapi ya gue nggak tahu, semoga gue salah. So, kita bahaslah Luca Marini P13 naik 2 posisi. Ini bisa dibilang, mau dibilang apes juga, ya begitulah. Jadi ketika start kemarin dia punya winglet sebelah kiri itu habis semua kena cukur. Jadi dia bilang, sayangnya di awal balapan saya bersentuhan dengan beberapa pembalap lain dan aerodinamika motor kami rusak. Tanpa bagian aerodinamika sebelah kiri semuanya menjadi kacau. Mulai dari ban depan terangkat saat akselerasi hingga kami sulit menghentikan motor. Kami melakukan yang terbaik dalam situasi ini. Sarko menunjukkan betapa pentingnya kualifikasi dan start dari posisi kedua di grid bisa membuat dia berjuang untuk posisi ke-6 atau ke-7. Jadi kita perlu bekerja keras pada hari Jumat dan Sabtu untuk meningkatkan performa pada hari Minggu. Kami terus berupaya meningkatkan diri dan melihat apa yang bisa kami pelajari dari tes pasca balapan hari Senin nanti. Jadi kita pindahlah ke Joan Mir. Ini juga gue dapatnya dari websitenya Honda sih. Dia ini finish P15, turun 1 posisi, dapat double long lap penalti, kakak. Buat yang bertanya apakah dia melanggar aturan, ya jelas amat sangat melanggar aturan. Jadi dia itu crash ceritanya, kalau nggak salah di cuaca yang agak-agak basah habis hujan. Dan dia itu crash dengan kondisi memang motornya masih menyala, dan itu artinya lu diizinkan untuk lanjut kembali ke track. Tetapi masalahnya adalah, gua nggak tahu ini yang salah adalah Marshall-nya atau gimana, karena dia KTP Spanyol. Marshall lolosin dia untuk kembali ke track dengan kondisi dia punya motor amburadul seperti itu. Itu aturannya mestinya Marshall-nya nggak kasih, kak. Kenapa Marshall-nya kasih? Pertanyaan gua, Marshall-nya Spanyol ini pilih kasih apa gimana? Dibiarin masuk ke track dengan kondisi dia punya winglet terhambur, dia punya fairing terhambur, berkibar-kibar malah ya. Dan masalahnya adalah sudah dikibarkan bendera hitam dengan bulatan orange. Udah ada pula nomornya di situ, kak. Lu balik segera ya kagak. Dia kembali ke pit lane dengan cara yang ya seperti biasa, tuku ya. Jadilah dia. Sudah gue bilang itu big no karena itu membahayakan, dan ya dia dapat double long lap penalti di balapan panjang. So, Joan Mir finish P15 setelah membayar double long lap penalti. Dia naik 1 posisi. Jadi dia bilang, mempertimbangkan double long lap penalti, ya menurut saya ini adalah hasil yang sebaik yang kami harapkan. Sudah bisa diperkirakan. Tujuan utama kami adalah menyelesaikan balapan karena kondisi grip dan segalanya sangat kritis hari ini. Dan dengan cuaca seperti ini, kami tidak memiliki paket yang sempurna. Memang bukan akhir pekan atau hasil yang kami targetkan, tetapi kami mendapatkan beberapa informasi yang bagus dan setidaknya kami melakukan beberapa overtake yang bagus selama comeback di akhir balapan. Sekarang saatnya untuk pengujian dengan beberapa hal yang masih perlu dikerjakan. So, kita pindahlah ke LCR Honda. Tentu saja kita bahas Johan Zarco yang kemarin diumumkan oleh Honda bahwa dia akan kembali untuk balapan di Suzuka X Awards tahun ini.
Dia adalah satu-satunya Honda terbaik yang sore itu saya lolos ke Q2 di hari Jumat. Dan dia start dari P2 loh kakak, front row. Jadi ya lumayan bagus ya, meskipun motornya bapuk, tapi ya setidaknya paling nggak lu startnya di depan dulu. Nanti soal balapan ya sebisa-bisa lu aja. Jadi dia finish di P7 setelah disalip, tapi ya wajar lah, ini kan Honda. Jadi dia bilang, ya Anda harus melakukan banyak hal untuk bisa finish di urutan ke-7, mulai dari posisi kedua, bertahan selama mungkin. Katakan saja ini adalah balapan yang ingin saya jalani. Artinya setiap kali seorang mencoba menyalip, ya cobalah untuk tetap sedekat mungkin berada di belakang mereka untuk menjaga gap dari orang yang ada di belakang. Semuanya berjalan dengan cukup baik. Saya cukup dekat berada di belakang Martin. Saya tidak bisa lebih dekat lagi dengannya, tetapi saya merasa bahwa pada satu titik dia juga kesulitan. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya bisa melakukannya. Dengan 4 atau 5 lap tersisa, ban benar-benar mulai aus dan motor mulai banyak bergerak. Saat bergerak, motor tidak bisa melambat dengan baik. Anda mencoba mengimbanginya di tikungan dan Anda justru lebih banyak tergelincir. Saya rasa saya kehilangan setidaknya 4/10 detik selama 2 lap. Raul Fernandez dan Ai Ogura menyusul saya. Seperti di awal balapan, saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya akan mencoba untuk tetap berada di belakang mereka, tetapi ya itu tidak mungkin. Tetapi secara keseluruhan saya sangat senang karena Anda melihat beberapa hal hebat dalam balapan seperti ini. Di 5 besar Anda melihat tolak ukur yang sempurna. Anda melihat di mana Anda kalah dan kekurangan, dan Anda juga bisa melihat di mana Anda mungkin bisa unggul dan menang. Juga di mana Anda merasa nyaman. Ini memungkinkan Anda untuk percaya diri dan mencetak poin yang bagus. So, kita pindahlah ke sang rookie. Ini aturannya, dia ini dapat ori sama-sama dengan Toprak, tapi gua nggak tahu apakah ori itu kembali sama mereka atau masuk undian semua, tiga-tiganya. Jadi Moreira finish 17. Untuk pertama kalinya dalam balapan panjang dia nggak bawa pulang poin. Meskipun ya P17 itu naik 6 posisi karena posisi startnya itu jelek banget. Jadi dia bilang, kita tahu menyalip itu sulit di MotoGP dan terlebih lagi di sirkuit ini. Balapannya sendiri tidak terlalu buruk. Saya berada di posisi yang tepat mengikuti motor-motor pabrikan Honda, dan dengan 10 lap tersisa saya mulai kesulitan dengan keausan ban. Oh ya, berarti dia nggak dapat ori. Gua nggak tahu apakah dapat KW2. Jadi dia bilang, besok akan penting untuk mencoba beberapa opsi setup yang berbeda dan melihat di mana kita bisa meningkatkan performa. So, kita pindahlah ke pabrikan KTM. Kita mulai dulu dari Acosta, P10 turun 4 posisi. Jadi ya bisa dibilang dia ini nggak terlalu pesimis juga nggak terlalu optimis dengan balapan di Spanish GP, meskipun itu adalah home race dia. Jadi dia bilang, kami memiliki kecepatan untuk finish 8 besar bersama Bastianini, dan meskipun hanya 5 poin, saya ingin bisa meraihnya lebih sering tahun ini. Jadi ya tidak apa-apa, it's okay, balapan sudah selesai, akhir pekan juga sudah berakhir. Yang penting adalah saya tidak diliputi oleh kecemasan seperti tahun lalu ketika hal-hal seperti ini terjadi pada saya. Saya berpikir kami tetap tidak akan naik podium, tidak ada kemungkinan untuk itu, tapi firing saya sebagian hilang karena dia sempat, kalau nggak salah sama Enea apa sama Raul Fernandez, pokoknya sempat ribut lah di track, dan gara-gara dia battle akhirnya dia punya firing ada yang lepas. Jadi dia bilang ya hal-hal seperti itu terjadi dalam balapan, nggak masalah. Motornya tidak cukup bagus untuk naik podium 4 minggu lalu dan juga tidak cukup buruk sekarang untuk melakukan apa yang kami lakukan. Kita harus mencari solusi untuk besok. Jadi ditanyalah dia, berarti lu targetnya apa untuk tes Jerez besok? Jadi dia bilang kita harus menemukan sesuatu dalam hal riding style saya agar kompetitif di sini di masa depan. Saya ingin menemukan setengah detik yang hilang. Kami memiliki data dari Bastianini di akhir pekan ini dan data dari Maverick di tahun lalu. Kami akan mencoba menemukan apapun yang bisa kami temukan. Jadi ditanyalah dia perkara crashnya Marc Marquez, calon teammate dia tahun depan. Jadi dia bilang begini, ketika Anda sudah terbiasa mengendarai motor dengan cara tertentu dan karena alasan tertentu Anda harus mengendarainya dengan cara yang berbeda, Anda harus fokus untuk berusaha lebih keras daripada mengendarai motor dengan cara yang alami. Sejak Indonesia tahun lalu, dia pasti mengalami beberapa hal karena tidak biasa melihat hal ini terjadi pada Marc. Basic sendiri tidak pernah membuat kesalahan di hari Minggu. Sebelumnya kamilah yang memanfaatkan kesalahannya di balapan sprint race, tetapi tidak diragukan lagi dia adalah kandidat kuat untuk gelar juara dunia. Dan jika kami yang saingan ini ingin melakukan sesuatu, maka kami harus bekerja keras. Ducati kembali ke posisinya semula dan Aprilia
dia terus sangat cepat dengan keempat motornya, sementara kami ya terus menderita. Kurang ajar dia ini. Jadi Brad Binder itu nggak ada interview seperti biasa. Finish P11 naik 2 posisi. Somehow belum jelas masa depannya akan seperti apa karena katanya dia mau ditukar guling ke Tech 3. Masalahnya Tech 3 belum tentu sama KTM, meskipun Gunther Steiner kemarin bilang bagaimanapun kalau secara default kami akan memperpanjang dengan KTM, tetapi bagaimanapun kami juga membutuhkan kepastian soal motornya ini akan seperti apa. Nah, masalahnya adalah ya KTM ya begitulah. Jadi kalau mau dibilang dengan performa ya sebenarnya KTM lebih bagus kalau berdasarkan 1000 cc, tetapi kan udah gue bilang 850 cc itu adalah liga yang berbeda, dan dengan kemungkinan Christian Horner menggantikan Papi Prevost masuk di Honda, ada kemungkinan dia lebih gampang ngomong sama Steiner untuk Tech 3 bergabung dengan Honda. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi somehow Binder masih belum jelas masa depannya akan seperti apa. So kita pindahlah ke tim terakhir di podcast part pertama ini, Tech 3. Vinales absen kakak. Jadi sebenarnya targetnya dia kemarin mundur di USGP adalah dia pengen cepet-cepet operasi supaya dia bisa hadir di Jerez Spanish GP, karena setelah itu kan ada Jerez test, dan itu adalah tes yang penting kalau memang Vinales mau memperbaiki setup, mau memperbaiki riding style, mau memperbaiki pengembangan. Tapi ya ternyata dia nggak diizinkan sama dokternya. Jadi dia bilang ini adalah kenyataan yang sangat pahit, tetapi saya lebih mendengarkan tubuh saya dan saya berharap bisa hadir di Le Mans, katanya begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah tidak ada yang bisa menggantikan. Kenapa? Karena Pol Espargaro kemarin nongol memang, tetapi iya dia juga cedera. Dia muncul dengan tangan dibebat soalnya kemarin. Dani Pedrosa apa kabar? Nggak mau dia balapan. Dia sendiri udah bisa dibilang semacam pengumuman lah. Gua udah berhenti total dari balapan. Gua masih mau jadi test rider tapi nggak mau balapan. Jadi ya meskipun dia performa tahun lalu bagus di Catalan GP kalau nggak salah, tetapi dia sendiri sadar umur. Gua nggak tahu apakah karena dia sempat ngomong-ngomong sama Bebe Vale waktu dinernya Hall of Fame di Misano. Waktu itu memang si Pedrosa itu sempat tanya ke Bebe Vale, lu nggak ada niat gitu mau ngetes motor MotoGP kayak gua meskipun nggak balapan gitu, atau mungkin lu balapan sesekali. Jadi Bebe Vale bilang, masa gua itu udah lewat sama motor, bahkan motor MotoGP. Kalau gua cuma mau motoran, gua bisa kok sama murid-murid gua. Ada kok itu Yamaha R1 gua pakai keliling-keliling sama anak-anak gua. Jadi ya udah lewat lah masa gua untuk ngetes motor MotoGP apalagi balapan. Gua udah pensiun. Nah kemarin Dani Pedrosa ditanya, lu nggak mau kah? Karena kan memang sebenarnya Pol Espargaro itu dapat wildcard di Jerez kemarin, tetapi karena Vinales absen ya boro-boro wildcard, mestinya dia menggantikan, tapi ya karena dia cedera ya nggak bisa. Nah Dani Pedrosa ditanya soal itu, jadi dia bilang gini, saya sudah tidak berniat mengambil wildcard saya itu sudah saya dapatkan tahun lalu, sudah selesai, dan sekarang ini adalah waktunya untuk Pol Espargaro mengambil wildcard, dan dia itu sangat antusias dengan wildcardnya. Jadi ya biarlah, masa saya sudah lewat, saya sudah tidak berminat untuk balapan, yang saya inginkan adalah menguji motor, membantu pengembangan. Jadi secara otomatis ya nggak bisa dipaksa untuk balapan. Jadi Gunther Steiner itu nampaknya agak sedikit gusar, you know lah ya, dia ini agak-agak, kalau di F1 dia ini dikenal sebagai pribadi yang emosional sebenarnya. Jadi dia bilang ya sebenarnya ini adalah hal yang tidak ingin kami alami, tetapi ya mau nggak mau harus terjadi karena Vinales memang harus menepati komitmen dia untuk penyembuhan dia. Di sisi lain Pol Espargaro juga lagi cedera. Di sisi lain juga Dani Pedrosa tidak bisa dipaksa karena dia sudah komitmen nggak mau balapan lagi. Buat yang nanya Mika Kallio apa kabar, lah Dani Pedrosa aja nggak bisa apalagi Mika Kallio kak. Mending nggak usah turun aja daripada paksa rider yang memang nggak niat untuk balapan. Jangan, dia nggak mau, karena kalau lo emang nggak mau balapan ujung-ujungnya nanti lo crash ya gua harus bayar asuransi, ditambah lagi nanti biaya perbaikan, malah tambah bikin biaya kan. Jadi ya udahlah, akhirnya Tech 3 turun hanya satu motor kemarin di Spanish GP. Enea Bastianini. Ini buat yang bertanya apakah dia punya performa bagus di kuota kemarin hanya gara-gara ketiban ori mungkin, atau mungkin hanya anomali kebetulan. Well, nampaknya dia sudah memperbaiki performanya. Sorry to say. Karena kalau mau dibilang dia pakai ori, dia turun satu posisi. Dia finish P8 turun satu posisi, itu artinya dia nggak pakai ori. Jadi secara keseluruhan ya berarti dia punya performa lumayan bagus. Selain itu dia juga lolos di Q2 secara konsisten, artinya memang performanya
hasilnya lumayan. Jadi dia bilang, jujur saya sebenarnya mengharapkan sesuatu yang lebih. Bukan hanya saat pemanasan, tetapi juga kemarin kecepatan kami lebih baik daripada yang kami tunjukkan di balapan hari ini. Sayangnya setelah 5 lap performa ban bagian depan menurun tajam, terutama saat menikung. Saya tidak bisa mempertahankan kecepatan yang sama di tikungan seperti ketika start. Sejak saat itu, saya kesulitan untuk tetap dekat dengan kelompok Raul Fernandez dan Zarco. Kami memang sedikit saling battle, tetapi secara keseluruhan ini merupakan balapan yang bagus. Namun jelas bahwa kami masih kekurangan sesuatu. Jadi ditanyalah dia soal bannya. Makanya gue bilang dia ini kalau dapat undian, biasanya undiannya malah bagus, undian ori. Nah tumpen-tumpen kali ini dia cuma dapat KW2 doang. Jadi dia bilang, ya bisa dibilang manajemen ban itu berhasil kalau Anda memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Dalam hal ini Anda bisa mengontrol ban dengan baik. Tetapi hari ini masalahnya bukan pada ban belakang, tetapi pada ban depan. Performanya menurun drastis dan saya langsung kehilangan 3 atau 4/10 detik per lap. Sayang sekali karena ban belakang sebenarnya tidak terlalu buruk kondisinya. Bahkan menjelang akhir balapan, catatan waktu lap saya tidak terlalu buruk. Saya rasa hanya Binder yang mampu mempertahankan kecepatan yang sama. Jadi degradasi ban belakang sebenarnya bukan masalah utama saya, tetapi ban depan. Jadi ditanya, lu ekspektasinya apa dong untuk tes Jerez hari Senin? Jadi dia bilang, jujur saya belum tahu banyak. Saya tidak yakin persis apa yang akan kami uji, tetapi saya harap ada sesuatu yang menarik. Saya pikir kami akan mencoba beberapa solusi aerodinamis kecil, tetapi saya tidak mengharapkan perubahan yang besar dalam hal part atau pengujian. Prioritasnya adalah mencoba sasis yang berbeda, tetapi nampaknya itu juga belum bisa tersedia untuk saya, karena saya pikir sebenarnya itu adalah salah satu titik lemah kami. Tetapi kami sudah semakin dekat karena tim dan saya melakukan pekerjaan yang baik, dan saya pikir kami akan terus meningkatkan performa kami. Kami tahu bahwa kami masih kekurangan sesuatu untuk mencapai level tim lain, tetapi saya yakin kami akan mencapainya dalam tahun ini. Jadi ditanyalah dia, gimana rasanya lu jadi KTM terbaik kakak? Jadi dia bilang, di akhir balapan sebenarnya saya tidak terlalu memikirkannya. Melihat kembali datanya dan selisih waktu saya dengan yang lainnya, saya bisa mengatakan bahwa kami menjalani balapan yang bagus. Tetapi tentu saja Anda selalu menginginkan lebih, dan saya pikir itu mungkin untuk dicapai. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini pendek atau panjang, tapi gue pikir ini pendek. See you next part guys, bye bye.